Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para siswa sekalian pada pelajaran matematika wajib yang dipersembahkan oleh Pusat Sumber Belajar SMA Negeri 4 Pandeglang. Pada kesempatan ini kita akan membahas peluang kelas 12 IPA semester genap bersama saya Saudri SPD MPD dengan NIP 19680997021002. Kita akan membahas tentang peluang yang meliputi pertama metode pencacahan, yaitu terdiri dari aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Kemudian yang kedua adalah peluang suatu kejadian. Baiklah anak-anakku, kita ikuti bersama pertemuan yang pertama. Dengan kompetensi dasar menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, kombinasi melalui masalah kontekstual. Dengan materi kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian. Untuk aturan perkalian, apabila suatu peristiwa dapat terjadi dengan n tahap yang berurutan, di mana tahap pertama terdapat A1 cara yang berbeda, tahap kedua terdapat A2 cara yang berbeda, tahap ketiga terdapat A3 cara yang berbeda, begitu seterusnya sampai dengan tahap ke N dapat terjadi dalam AN cara yang berbeda, maka total banyaknya cara peristiwa tersebut dapat terjadi adalah A1 kali A2 kali A3 begitu seterusnya sampai dengan AN. Contoh yang pertama, bilangan terdiri dari 4 angka disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 5, 6, dan 7. Banyak susunan bilangan dengan angka-angka yang berlainan atau angka-angkanya tidak boleh berulang adalah titik-titik. Di sini kuncinya adalah 360. Baik, kita selesaikan bersama-sama ya. Bilangannya terdiri dari 4 angka, berarti merupakan ribuan ya. Artinya angka pertama sebagai ribuan, angka kedua sebagai ratusan, angka ketiga sebagai puluhan, dan angka yang keempatnya sebagai satuan. Kita mulai dari angka ribuan. Nah, angka ribuan bisa dari angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 4 nggak ada ya, angka 5, angka 6, dan angka 7. Nah, itu sebagai angka ribuannya. Langsung kita masuk pada angka ratusan. Kita mulai dari angka ribuan 1 ya. Bila angka ribuannya 1, maka angka ratusannya ya selain angka 1, yaitu 2, 3, 5, 6, 7. Oke, sekarang kita masuk pada angka puluhan. Dengan angka ribuannya 1, angka ratusannya 2. Berarti 1 dan 2 tidak boleh masuk sebagai puluhan. Maka angka puluhannya adalah 3, 5, 6, dan 7. Nah, terakhir adalah angka satuan. Angka satuan, kita sampelnya ribuannya angka 1, ratusannya angka 2, puluhannya angka 3. Maka angka satuannya adalah 5, 6, dan 7. Ini sudah ada 3 bilangan ya. Untuk ratusan, untuk ribuan 1, ratusan 2, puluhan 3. Dan sebagai contohnya berarti angka bilangannya adalah 1235, 1236, 1237. Ada 3 bilangan. Nah, pembuatan cabang-cabang diagram pohon ini akan berlaku sama untuk setiap bilangan, baik ditinjau dari ribuan angka 1, ribuan angka 2, ribuan angka 3, ribuan angka 5, ribuan angka 6, atau ribuan angka 7. Jadi kita cukup sampel aja ya, dengan melihat banyaknya garis untuk
ribuan, banyaknya garis untuk keratusan, banyaknya garis untuk puluhan, dan banyaknya baris untuk satuan. Artinya bahwa tahap menentukan ribuan terdapat 6 cara. Tahap kedua menentukan ratusan terdapat 5 cara. Tahap ketiga menentukan puluhan terdapat 4 cara. Tahap keempat menentukan satuan terdapat 3 cara. Untuk 6 cara, 5 cara, 4 cara, 3 cara itu dengan melihat itu banyaknya garisnya. Oke, jadi total banyaknya bilangan tersebut, yaitu bilangan terdiri dari 4 angka, adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 sama dengan 360 buah bilangan. Contoh yang kedua, dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka dengan tidak angka yang berulang. Banyak bilangan yang dapat disusun lebih dari 320 adalah titik-titik. Jadi sini ada 2 syarat ya. Syarat yang pertama, bilangan itu terdiri dari 3 angka. Yang kedua, bilangan itu harus lebih dari 220. Baik, kita bahas bareng-bareng. Nah, karena bilangan itu harus lebih dari 320, maka yang bisa menempati ratusan adalah angka 3, 4, 5, 6. Nah, di sini dijadikan 2 kelompok ya. Kelompok pertama dengan ratusan 3, kelompok kedua dengan ratusan 4, 5, dan 6. Oke, untuk ratusan 3, maka puluhannya harus mulai dari 2 ya. 2, 4, 5, dan 6 ya. Karena harus lebih dari 320. Oke. Untuk ratusan 3 dengan puluhan 2, nah, maka satuannya bisa 1, bisa 2, 2 nggak boleh ya karena udah masuk puluhan. Bisa 4, bisa 5, dan 6. Untuk 0 nggak boleh karena kalau puluhannya 0 menjadikan sebuah bilangan 320 sama dengan 320, tidak lebih ya. Oke. Jadi satuannya untuk ratusan 3 dan puluhan 2 adalah 1, 4, 5, 6. Oke, di sini terdapat bilangan 321, 324, 325, dan 326. Oke, jadi ada sebanyak 4 bilangan. Oke, sekarang kita masih pada ratusan 3 ya. Dengan puluhannya adalah 5, 6 ya, dan 4 ya. Untuk ratusan 3 dengan puluhan 4, 5, 6. Nah, ini posisinya sama ya. Jadi cukup sampel aja 4 aja. Oke. Nah, puluhannya 4, samakan satuannya bisa 0, 1, 2, 5, dan 6. Jadi terdapat bilangan apa aja? Yaitu 340, 341, 342, 345, dan 346. Nah, ini dari ratusan 3 dan puluhan 4. Nah, demikian juga untuk ratusan 3 dengan puluhan 5. Ratusan 3 dengan puluhan 6 juga akan diperoleh yang sama ya. Jadi ada 3 kali 5 sama dengan 15 ya. Dari 4 ada 5, dari angka puluhan 4 ada 5, puluhan 5 ada 5, puluhan 6 ada 5, jadi ada 15. Oke, sekarang untuk ratusan 4, 5, dan 6 kita cukup sampelnya 4 saja ya. Perwakilan aja. Oke, untuk ratusan 4 puluhannya bisa 0, 1, 2, 3, 5, dan 6. Oke.
Kemudian untuk keratusan 4 puluhan nol, maka satuannya bisa 1, 2, 3, 5, dan 6. Kemudian untuk sampel bilangannya berarti 401, 402, 403, 405, dan 406. Nah, ini baru ratusan 4, puluhan, 0, dan satuannya 1, 2, 3, 4, dan 6. Jadi ada sebanyak 5 bilangan. Kalau kita perhatikan garis ratusan ada 3, garis ratusan ada 3, garis puluhan ada 6, garis satuan ada 5, maka total keseluruhannya adalah 3 kali 6 kali 5 sama dengan 90 bilangan. Jadi banyaknya bilangan keseluruhannya adalah tinggal jumlahkan aja, 4 ditambah 15 tambah 90, 109 bilangan. Jawabannya adalah D. Oke. Contoh yang ketiga, ada 5 orang anak akan foto bersama tiga-tiga di tempat penobatan juara 1, 2, dan 3. Jika salah seorang di antaranya harus selalu ada dan selalu menempati tempat juara 1, maka banyaknya foto berbeda yang mungkin tercetak adalah titik-titik. Pilihannya B ya, 12. Kita selesaikan bersama-sama. Untuk juara 1 berarti hanya ada 1 garis saja ya, karena selalu ditempati 1 orang di antara 5 orang itu, maka sisanya tinggal 4. Itu bisa posisi juara 2. Jadi untuk posisi juara 2 bisa ditempati 4 cara ya. Untuk juara 3 berarti ini cara yang ketiga, bisa ditempati ya, bisa dengan 3 cara ya, banyak garisnya itu sebagai cara ya. Juara 1 hanya 1 cara, juara 2 4 cara, juara 3 3 cara. Oke, jadi banyaknya foto berbeda yang mungkin tercetak adalah 1 kali 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi nanti ada 12 macam foto yang berbeda. Contoh berikutnya, dalam ruang tunggu terdapat tempat duduk sebanyak kursi yang akan diduduki oleh 4 pemuda dan 3 pemudi. Banyaknya cara duduk berjajar agar mereka dapat duduk selang-seling pemuda dan pemudi dalam satu kelompok adalah titik-titiknya. Kita selesaikan bersama-sama. Jadi di sini ada kursi 1, kursi 2, kursi 3, kursi 4, kursi 5, kursi 6, kursi 7 ya. Nah, sebetulnya setiap kursi ya mempunyai kesempatan yang sama diduduki oleh pemuda maupun pemudi ya. Tapi di sini karena aturannya harus selang-seling ya, karena aturannya harus selang-seling ya, dan terdapat 4 pemuda dan 3 pemudi, maka kursi 1, 3, 5, dan 7 ditempati oleh pemuda, sedangkan kursi 2, 4, dan 6 ditempati oleh pemudi. Dan untuk memudahkan dalam menjawab, kita kelompokkan menjadi 2 ya. Kelompok 1 untuk pemuda, kelompok 2 untuk pemudi. Untuk kelompok pemuda 4 orang. Nah, jadi mulainya dari kursi 1 ya, kursi 1 terdapat 4 cara. Kursi 3 terdapat 3 cara, kursi 5 terdapat 2 cara, kursi 7 terdapat 1 cara. Jadi nanti banyaknya cara ada 4 kali 3 kali 2 kali 1, 24. Sedangkan untuk pemudi 3 orang, jadi nanti kursi 2 terdapat 3 cara, kursi 4 terdapat 2 cara, kursi 6 terdapat 1 cara. Jadi banyaknya nanti ada 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 cara. Nah, kemudian kita ini potong, kita gabungkan ya, bukan digabungkan, artinya kita kalikan dari kedua kelompok itu ya. Jadi banyaknya cara dari kelompok muda 24, dari kelompok pemudi 6, maka seluruhnya adalah 24 kali 6 sama dengan 108.
44 cara. Jadi jawabannya adalah C. Baik anak-anak, ini aja dulu pembelajaran yang pertama ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.